Yo, what's up guys, and welcome back to Best Indo Tech YouTube channel sama gue Malvin. Dan di video hari ini guys, gue pengen bahas sebuah kamera yang dari segi body ini kecil banget nih guys, tapi isi dalamannya tuh besar loh guys, dengan sensor full frame-nya. Awas otak lu jorok ya. Jadi inilah dia Sony Alpha 7C. Jadi ini adalah kamera full frame dengan bentuk yang ukurannya tuh nggak kayak kamera full frame pada umumnya guys. Yang juga udah dirilis resmi oleh Sony Indonesia. Jadi kalau kalian pengen pre-order, kalian juga udah bisa, nanti linknya gue akan taruh di bawah. Tapi sebelum kalian pre-order guys, gue pengen share dulu nih beberapa insight yang gue dapetin setelah gue pakai si Sony A7C ini dari segi bentuknya, performance-nya, dan kira-kira kamera ini sih cocoknya buat siapa sih? So, yes ini deh guys, 5 hal yang harus kalian ketahui dari Sony A7C. Let's go! Oke, hal pertama yang harus kalian ketahui dari kamera ini adalah ukurannya, the size. Jadi, Sony Alpha 7C ini adalah kamera dengan sensor full frame yang ukurannya sangat-sangat compact guys. Bisa dibilang kamera full frame terkompact saat ini kali ya, selama gua coba kamera full frame. Dan kalau dibandingkan dengan kamera full frame Sony lainnya yang pernah gua pakai juga dan gua sekarang lagi pakai guys, kamera ini emang ukurannya kecil banget. Ukurannya ini bisa dibilang setara dengan mirrorless kamera Sony APS-C lainnya seperti Alpha 6000 series. Dan pertama kali gue pegang, gue pun langsung kayak berasa nyaman gitu guys. Dan gripnya juga berasa pas banget dan proporsional. Nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede. Nah, secara internal specs dari kamera ini juga sebenarnya mirip banget sama kamera Sony sebelumnya yang full frame, yaitu Sony A7 Mark III. Yang sekarang gue lagi pakai guys buat shoot video ini. Which langsung aja gue langsung bahas ke bagian kedua, yaitu spesifikasinya. Oke, untuk spesifikasinya sendiri guys, Sony Alpha 7C ini menggunakan sensor full frame 24,2 megapiksel dan ada 5 axis in-body stabilization, 693 points focal plane phase detection autofocus yang super cepat, ada real-time eye autofocus juga buat human dan juga buat animal. Kemudian videonya up to 4K 30 fps dengan slow motion up to 120 fps di Full HD. Baterainya sama guys, menggunakan Z battery dengan A7 Mark III juga yang gede dan juga super awet. Plus terakhir yang membedakan A7C dan juga A7 Mark III adalah flip out screen yang Sony kasih nama Vari Angle LCD. Finally guys, ini adalah kamera Sony full frame kedua yang menggunakan flip out screen setelah kemarin ada A7S Mark III dan juga untuk kamera compactnya itu ada Sony ZV-1 yang juga udah kita bahas. Jadi bakalan cocok banget nih buat content creator, vloggers yang lagi in banget saat ini. Oke, sekarang kita masuk ke part kita yang ketiga, yaitu performance. Nah, gue akan mostly bahas performance-nya itu di bidang video aja, karena ya gue biasa kerjain video dan so far juga gue udah pakai kamera ini selama 2 minggu terakhir untuk bikin shoot-shoot konten video di YouTube channelnya Best Indo Tech. Menurut gue, secara overall performance itu familiar banget guys, karena tadi gue bilang gue juga pakai si Alpha 7 Mark III, which is kayak kakak atau adik ya, bisa dibilang ya. Pas dipakai juga feelingnya juga kurang lebih sama, dari segi warnanya sama, kemudian 4K 30 fps-nya juga sama, juga dari segi feelingnya juga mirip-mirip lah bisa dibilang. Cuma ada beberapa hal yang membedakan. Pertama tadi dari segi bentuk memang lebih ringkas, dipakai handheld ini juga lebih enak dan feelingnya tuh kayak lebih nyaman gitu guys pakainya. Nah, ngomongin handheld sendiri, ada satu hal yang baru di Alpha 7C ini yang udah gua cobain juga, yaitu gyro data. Nah, apa itu fungsi dari gyro data? Dengan gyro data ini guys, kita bisa menstabilize footage dari kamera ini melalui aplikasi yang udah dibuat oleh Sony, yaitu namanya Catalyst Browse. Yang artinya guys, kita bisa mendapatkan footage yang sangat stabil ala-ala kayak pakai gimbal, walaupun kita cuma pakainya handheld. Gua sangat impressed juga sama hasil after post stabilization-nya, karena bikin footage-nya juga jadi super smooth, dan dibandingkan sama in-body stabilization, gue ngerasa ini post stabilization dengan gyro data tuh masih sedikit lebih oke. Nah, fitur ini juga sebenarnya udah ada di kamera pocket Sony yang gue kemarin sempat bahas, yaitu di Sony ZV-1 dan juga di Alpha 7S Mark III. Nah, untuk aktifin gyro data ini kita harus matiin dulu fitur in-body stabilization-nya dan juga pakai settingan up to 4K 30 fps. Oke, lanjut kita bahasin autofocus. Dari Sony A7C ini juga ada upgrade guys, berupa pengaturan kecepatan autofocus di mode videonya. Nah, dengan mode ini guys, kalian tuh bisa lebih refine, kayak kalian bisa ngatur gitu kecepatan fokus perpindahannya gitu guys, transisinya. Misalnya kayak kalian lagi shoot ada 2 buah benda gini guys, gue bisa fokus ke belakang, terus transisi ke depan itu gue bisa atur kecepatannya. Jadi dia tuh lebih smooth dan juga kayak sesuai sama selera kita lah, kayak kita lagi nonton gitu, transisi fokus pullnya jadi lebih smooth.
Kemudian untuk baterai Z-series juga awet guys dipakainya. Plus di A7 sini udah nggak ada lagi limit recording yang artinya buat gua itu kayak shoot video, jadi nggak perlu mikirin pusing time limitnya. Biasa 20 menit gua mesti matiin, mesti rekam lagi. Jadi good job. Oke, kita udah bahas yang baru-baru, yang bagus-bagus dari si Alpha 7C ini. Nah, di poin keempat ini gua pengen bahas apa yang kurang di Sony A7C ini. Pertama adalah yang paling berasa di gua adalah kurangnya tombol-tombol yang ada di kamera ini guys. Untuk tombol dial yang ada di depan, biasa di jari telunjuk ini guys, yang biasa gua pakai di A7 Mark III, itu nggak ada yang biasa gua pakai untuk shutter, jadi kita mesti pindahin guys. Kemudian tombol customnya itu juga nggak ada sama sekali, cuma ada satu di belakang C-nya, di bagian untuk menghapus foto atau video ini. Dan untungnya sih, software kamera Sony ini udah bisa custom setiap tombol yang ada di belakang sini. Jadi kalau gue biasa pakai shutter tadi di depan guys, gue bisa pindahin ke bagian belakang sini untuk shutternya. Tapi yang sebelumnya gue pakai ini sebenarnya gue pakai dial rotary ini buat ISO. Jadi akhirnya gue mesti pindahin ISO-nya ke klik kanan baru gue bisa atur ISO-nya. Which is ya sebenarnya emang normal sih bawaannya si A7C udah kayak gitu. Jadi setelah gue pakai selama 1 minggu gitu penyesuaian adaptasi gue udah mulai terbiasa lah. Dan beberapa hal lagi yang butuh adaptasi lebih itu adalah tombol menu. Nah, tombol menunya sekarang ada di tengah gini guys. Sebelumnya ini mungkin di bagian viewfinder kalau di kamera full frame yang standar. Di A7C ini di bawahnya gitu guys. Jadi kalian mesti tarik jempol tangan kanan kalian itu kayak buat lebih panjang. Biasanya gue pakai jempol tangan kiri kalau di kamera Sony full frame yang lainnya. Sekarang gue mesti pakai satu tangan doang karena tangan kirinya buat ngatur si LCD vari angle-nya ini guys. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus viewfinder-nya juga ada sekarang di bagian kirinya. Berarti geser dari yang biasa di tengah. Dan oh ya, buat A7C ini juga slot memory card-nya itu cuma satu, which is buat gua normal, nggak masalah. Dan dari segi slot juga gua lebih suka guys sama implementasi Sony di A7C ini karena desainnya rapih, nggak goyang-goyang, nggak berisik, dan nggak mengganggu si LCD-nya ini guys ketika diputer-puter. Jadi bener-bener desain yang sangat-sangat dipikirin, jadi good work buat Sony. Alright, sekarang kita masuk ke poin kelima yang terakhir. Kamera ini tuh kira-kira buat siapa sih guys? Ya jelas buat gue lah ya. Nggak ada bercanda guys, ini cuma dipinjemin kameranya. Tapi ya menurut gue sih kalau ditanya cocoknya buat siapa, menurut gue kamera ini cocoknya buat 2 tipe orang. Pertama, buat orang kayak gue yang emang udah tertanam di ekosistem kamera full frame. Full frame ya guys ya, kamera full frame-nya Sony dengan lensa-lensa full frame yang juga udah ya lumayan banyak lah, nggak banyak-banyak banget, cuma ya emang udah lumayan. Dan kalau gua mesti beli APS-C lagi, gue mesti beli lensa-lensanya lagi, dan ujung-ujungnya juga cost-nya bakal lumayan mahal. Kalian bisa dapetin semua paket full frame, bentuknya ringkas kayak bentuk kamera APS-C di Sony A7C ini. Atau yang kedua, itu buat kalian yang susah move on dari kamera Sony yang APS-C karena nyaman sama bentuknya, ringkas, enteng, diselipin di mana-mana gampang. Nah, Sony A7C bisa jadi upgrade yang oke banget tanpa mengorbankan berat, tanpa mengorbankan perasaan, cuma mengorbankan dompet aja. Cuma ya juga satu lagi ya, kalian mesti invest ke lensa full frame yang harganya juga lumayan. Tapi memang dari segi kualitas gue tetap lebih prefer full frame sih dibandingin APS-C. Oke, itu tadi untuk Sony Indonesia sini sekarang udah buka pre-order dari Sony A7C ini di beberapa partner e-commerce mereka dengan harga resmi Rp26,999 juta untuk body only. Dan juga ada satu pilihan lagi dengan lensa kit 28 ke 60 mm dengan harga bundlingnya itu Rp31,999 juta. Ada 2 warna, yaitu warna hitam dan juga warna silver yang aksennya keren gini guys. Gue suka sih yang warna ini. Alright, so guys, itu tadi 5 hal yang harus kalian ketahui sebelum kalian membeli Sony A7C, Alpha 7C, Alpha 7C. Semoga kalian mendapatkan informasi yang pas di video ini guys, dan buat gua sih, ini fix kamera idaman banget, full frame, enteng, ada flip out screen-nya, dan ya bisa dibilang paket lengkap lah. Gua sebenarnya rada nggak nyangka Sony bisa kepikiran buat rilis kamera dengan kombinasi seperti ini. Yang bisa dibilang akan sangat memudahkan buat para konten kreator dan mungkin beberapa teman-teman yang suka casually foto ini bakal bikin isi tas kalian lebih ringkas juga. Dan hopefully dengan kamera ini gue bisa balik bikin konten vlog lagi yang lebih improve. Karena sebelumnya kalau gue pakai kamera Sony itu susah, nggak ada flip out screen-nya guys. Sekarang udah ada flip out screen, lensa gue juga udah cocok buat vlogging, jadi ya semoga bisa bikin lagi ya. Oke, that's it guys. Thank you semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa klik tombol jempol ke atas. Kalau nggak suka juga boleh klik dislike aja, dan pokoknya ya dipencet aja lah tombol-tombol yang ada di bawah ini guys. Jangan lupa subscribe juga, hidupin lonceng juga. Banyak banget ya. Oke, itu aja guys. Stay safe, stay healthy guys. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Nama gue Malvin dan bye-bye. Peace.